Pernahkah lu bertanya kepada diri lu sendiri, kenapa kok banyak banget orang Cina di Indonesia? Enggak, ini enggak rasis. Ini merupakan pertanyaan yang sangat wajar untuk ditanyakan. Bagaimana bisa orang-orang Cina atau Tionghoa kalau lu anggap gue rasis, yang kamu halamannya ribuan kilometer jauhnya, bisa ada banyak di sini? Karena penasaran, gue pernah jalan dari rumah gue menuju SD Katolik terdekat yang katanya banyak orang Cina atau Tionghoa kalau lu anggap gue rasis sekolah di situ. Sesampainya di sana, langsung gue tanya aja anak kecil etnis Cina atau Tionghoa kalau lu anggap gue rasis, pertanyaan mengenai hal tersebut. Dek, abang mau nanya dong. Nanya apa bang? Gini, kan lu itu etnis Tionghoa beserta keluarga lu, dan kampung halaman kalian tuh jauh letaknya dari sini. Tapi kok kalian bisa ada banyak sih di sini? Hmm, nggak tahu bang. Halah, lu sekolah belajar apaan aja sih? Pertanyaan gue emang gak kejawab pada saat itu. Tapi thank God for internet. Gue bisa kenal banyak orang Cina Indonesia yang berpendidikan dan mereka mau menjelaskan asal-usul mereka kepada gue. Oke, kenapa banyak orang Cina di Indonesia? Pertanyaan yang satu ini memang sangat misterius jawabannya. Apakah mereka sebenarnya orang asli Indonesia yang memutih? Apakah mereka terbawa sebuah meteorit yang jatuh dari luar angkasa lalu mengenai Indonesia di masa lampau? Ataukah karena mereka semua dibawa Jokowi? Oke, teori-teori tadi emang sangat gak masuk akal. Kecuali yang terakhir. Anyway, let's get serious. Sebelum bangsa Indonesia mengenal api dan bisa memasak makanan dengan baik dan benar, bangsa Cina memang sudah maju terlebih dahulu. Mereka udah bisa nyeduh teh, bikin kertas, bikin payung, bikin sutra, bikin anak, sampai pergi ke bulan. Dengan teknologi yang mereka miliki pada masanya, tentulah mereka udah bisa berlayar di laut. Konon, bangsa Cina sudah mengenal Nusantara sejak abad ke-1 sampai dengan 6 dengan sebutan Huangse. Gue gak ngerti ini artinya apaan. Kalau lo ngerti, lo boleh komen di bawah. Lalu, pada sekitar abad keempat, tercatat seorang agamawan dari Cina bernama Fahian ingin datang ke India untuk mempelajari agama Buddha. Tapi sebelum ia pergi ke India, ia singgah terlebih dahulu di Pulau Jawa untuk belajar bahasa Sanskerta. Pada saat itu, Fahian mengaku bahwa ia belum melihat adanya orang Cina lain di Nusantara. Kemudian, pada sekitar abad ke-9, cukup banyak orang Cina yang datang ke Indonesia untuk berdagang dan menetap, mengingat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke negeri mereka. Jadi, mereka memutuskan untuk menetap. Lalu, pada abad ke-13, Cina jatuh pada kekuasaan bangsa Mongol. Kubilai Khan, penguasa kekaisaran Mongolia pada saat itu, yang masih ingin memperluas wilayahnya, mengirim utusannya seorang Cina bernama Mengki ke Jawa untuk membuat Jawa tunduk kepada kekaisaran Mongol. Sesampainya di Pulau Jawa, kedatangan Mengki direspon dengan tidak baik oleh Raja Kertanegara dari Singosari dengan memotong wajah dan telinga Mengki lalu mengembalikannya ke Cina. Lantas, Kubilai Khan marah dan memutuskan untuk menyerang Jawa. Sesampainya tentara-tentara Mongol di Jawa, mereka menemukan bahwa kerajaan Singosari sudah tidak ada. Mereka justru dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk menyerang kerajaan Jayakatwang yang baru saja memerdekakan kerajaan Kediri dari Singosari sekaligus membunuh Kertanegara. Usai mengalahkan mereka bersama-sama, Raden Wijaya kemudian mengusir pasukan Cina Mongol dan mendirikan kerajaan Majapahit. Kasian banget tentara-tentara Cina Mongol ini, cuma dimanfaatin doang sama Raden Wijaya. Tapi emang bego juga sih. Pada akhirnya, beberapa di antara mereka ada yang memutuskan untuk menetap di Indonesia atau Nusantara pada saat itu. Kemudian, pada abad ke-15, Cheng Ho, seorang penjelajah muslim dari Cina, melakukan ekspedisi ke beberapa pulau di Indonesia. Ia menjalin hubungan baik dengan raja-raja di Indonesia dan juga ikut menyebarkan agama Islam. Salah satu monumen paling ikoniknya adalah Masjid Sampokong yang kini menjadi sebuah kelenteng yang berlokasi di kota Semarang. Beberapa abad kemudian, tepatnya pada tahun 1840, meletus perang opium yang melibatkan dinasti Qing yang saat itu menguasai Cina dengan Inggris. Singkat cerita, Cina kalah perang dan harus menyerahkan Hong Kong ke tangan Inggris. Setelah menguasai Hong Kong, Inggris juga membawa tenaga kerja murah atau budak dari Cina untuk bekerja di perkebunan-perkebunan orang Inggris yang ada di Sumatera. Mereka yang saat itu dibawa dalam keadaan miskin, banyak yang tetap miskin sampai akhir hayatnya. Jadi mereka tidak memiliki pilihan lain selain menetap.
Lalu, pada masa-masa Perang Dunia Kedua, Cina jatuh ke dalam perang saudara antara kelompok nasionalis dan Partai Komunis Cina. Komunis memenangkan peperangan dan kelompok nasionalis Cina pun melarikan diri. Kebanyakan dari mereka melarikan diri ke Taiwan, namun Asia Tenggara juga menjadi salah satu tujuan mereka, termasuk Indonesia. Jadi, semoga penjelasan gue bisa menjawab rasa penasaran kalian, kenapa sih banyak banget orang Cina di Indonesia? Dan perlu diingat, walaupun teman-teman etnis Cina kita itu bukan pribumi atau orang asli Indonesia, namun mereka tetaplah warga negara Indonesia yang mau berkontribusi untuk Indonesia, dan kita harus menghormati mereka sebagaimana kita menghormati warga negara Indonesia lainnya. Dan sebenarnya gue gak mau bahas tentang hal ini, tapi kenapa seseorang dari etnis Cina yang ingin mencalonkan diri sebagai gubernur dicari kesalahan-kesalahannya sebanyak-banyaknya sampai dibilang dia menistakan agama supaya dia tidak dipilih oleh rakyat Indonesia atau khususnya rakyat DKI Jakarta. Jujur, gue sendiri sebenarnya nggak suka sama dia, tapi harus diakui, dia ini punya kualitas untuk mengadministrasi kota DKI Jakarta yang merupakan a big shithole menjadi lebih baik. Gue sih menyayangkan, karena sepenglihatan gue tuh dia ditolak hanya karena berbeda etnis dan agama. Kalau misalkan kalian percaya bahwa memilih dia itu bertentangan dengan agama kalian atau kepercayaan kalian, ya udah nggak usah dipilih. Nggak usah ngumpulin massa sampai ratusan ribu nasi bungkus, lalu berjuta kali turun aksi untuk menuntut dia masuk penjara. Ada hukum yang harus dilewati terlebih dahulu. Kita ini negara hukum, biarkan pengadilan yang memutuskan bahwa ia bersalah atau tidak. Dan kalau ada yang bilang gue buzzer, gue bukan buzzer. Dan gue juga nggak akan milih kok di putaran kedua DKI Jakarta nanti, karena sekarang gue kuliah di Jawa Tengah. Dan gue nggak akan pulang, karena ngapain pulang buang-buang duit doang. Gue sih cuma miris ya, ketika ada etnis Cina yang berkontribusi untuk negara ini dengan baik, tapi timbal balik dari masyarakat malah kayak gitu. Gue sangat mengapresiasi orang-orang Cina yang mau berkontribusi lebih untuk bangsa ini. Kalau kalian orang-orang Cina yang berkontribusi untuk negara ini, kalian luar biasa. Apapun ras lo, apapun agama lo, itu nggak masalah. Yang penting, bagaimana kecintaan lo terhadap negara lo, Indonesia. Tapi kalau lo itu orang Cina dan masih mengagung-agungkan RRC dan cuma bikin kacau Indonesia, you have to go back. Seriously, fuck off. Ini juga berlaku untuk kalian, onta-onta Yaman. Terima kasih sudah menyaksikan video gue. Kalau kalian suka, kalian bisa like dan subscribe untuk melihat video-video gue yang lainnya. Kalau kalian gak suka, kalian bisa dislike video yang lain di channel yang lain. Dadah!